Sebuah kompetisi sepak bola, ada klub yang punya pemain dengan harga selangit. Ada klub yang bisa mendatangkan nama besar dari luar negeri. Ada klub yang setiap musim selalu berlomba menjadi yang paling mahal. Tapi pertanyaannya, apakah tim yang paling mahal otomatis menjadi tim terbaik? Jawabannya belum tentu. Dan justru disinilah cerita Persebaya Surabaya menjadi menarik. Karena kalau kita melihat perjalanan Bajul Ijo dalam beberapa tahun terakhir, ada satu hal yang mungkin sering luput dari perhatian penikmat sepak bola Indonesia. Persebaya tidak selalu memenangkan persaingan dengan cara membeli pemain paling mahal. Persebaya mencoba memenangkan persaingan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, dia membangun sistem, membangun identitas, membangun akademi, membangun bisnis klub, membangun hubungan dengan supporter, yaitu bonek dan bonita. Dan yang paling penting, membangun klub yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Di balik konsep itu, ada satu sosok yang sangat penting, yaitu seorang Azrul Ananda. Dan hari ini, gue akan membahas kenapa Persebaya bisa saja tidak menjadi klub dengan skuad termahal di Liga 1, tetapi justru layak disebut sebagai salah satu klub dengan pengelolaan terbaik. Bahkan pertanyaannya lebih jauh, apakah sebenarnya Persebaya sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar sebuah tim sepak bola? Simak sampai akhir video ini karena bagian paling menariknya justru ada pada cara Azrul Ananda ini melihat Persebaya sebagai sebuah institusi, bukan sekedar klub bola yang harus menang setiap akhir pekan. Welcome back to channel Progressive Football. Dalam sepak bola modern, nilai pasar pemain memang penting. Semakin mahal pemain yang dimiliki, biasanya semakin besar pula ekspektasi sebuah klub. Tetapi sepak bola tidak dimainkan menggunakan angka di situs nilai pasar. Pertandingan dimainkan selama 90 menit. Ada taktik, ada chemistry, ada kondisi fisik, ada mental, ada kedalaman squad, dan ada kualitas pelatih. Dan ada satu faktor yang sering dilupakan, yaitu kualitas manajemennya. Sebuah klub bisa membeli 10 pemain mahal, tetapi kalau struktur organisasinya kacau, perekrutan tidak sesuai kebutuhan, komunikasi buruk, fasilitas tidak mendukung, dan kondisi finansial tidak sehat, pemain mahal itu justru bisa menjadi beban klub. Sebaliknya, klub yang memiliki sistem yang jelas bisa membuat pemain dengan harga lebih masuk akal tampil jauh lebih maksimal, dan Persebaya mencoba bermain di wilayah tersebut. Bukan sekedar siapa pemain yang paling mahal, tetapi bagaimana semua sumber daya yang kita punya bisa menghasilkan tim yang kompetitif. Ini adalah perbedaan cara berpikir yang sangat penting. Ketika Azrul Ananda mulai mengelola Persebaya Surabaya pada 2017, salah satu gagasan yang dibawa adalah menjadikan Persebaya sebagai klub yang lebih profesional dan dikelola dengan baik. Azrul sendiri pernah mengatakan bahwa ia ingin fokus membangun Persebaya sebagai klub profesional, dan ini bukan sekedar soal pemain, karena kalau kita bicara klub profesional, maka yang dibangun bukan hanya 11 pemain di lapangan. Yang dibangun adalah sebuah ekosistem. Yang pertama, ada manajemen, ada marketing, ada administrasi, ada akademi, ada fasilitas, ada medical team, ada sport science, ada komunikasi dengan supporter, ada sponsor, ada pengembangan brand, dan tentu saja ada tim utama. Azrul Ananda bahkan pernah menjelaskan bahwa sejak awal manajemen Persebaya mencoba membangun bisnis plan untuk menjaga sustainability klub dalam jangka panjang. Nah, ini yang membuat cara Persebaya berbeda, karena bagi sebagian klub, keberhasilan mungkin hanya diukur dari satu hal, yaitu juara. Tetapi dalam perspektif pengelolaan klub, keberhasilan harus dibangun dari banyak sisi. Kalau sebuah klub juara satu kali tetapi setelah itu mengalami masalah finansial dan organisasi, apakah itu benar-benar keberhasilan? Sebaliknya, kalau sebuah klub terus memperbaiki sistem, membangun akademi, memperkuat bisnis, mempertahankan basis supporter, dan secara konsisten berada di papan atas, bukankah itu juga sebuah bentuk keberhasilan sebuah klub?
ada satu pertanyaan Azrul Ananda yang menarik untuk kita lihat kembali. Dalam catatan resminya di Persebaya, Azrul Ananda pernah menyampaikan bahwa Persebaya mungkin tidak memiliki pemain termahal, tetapi ia menekankan pentingnya struktur gaji dan kesehatan finansial klub. Ia juga menyebut bahwa pada masa tersebut Persebaya tidak pernah menunggak gaji pemain. Kalimat ini sebenarnya sangat penting karena ini menunjukkan filosofi. Tidak harus menjadi yang paling mahal untuk menjadi kompetitif. Bayangkan jika semua klub berpikir kalau ingin juara, kita harus membeli pemain seharga mungkin, semahal mungkin. Maka kompetisi akan berubah menjadi perang finansial. Siapa yang punya uang paling banyak, dia yang punya peluang paling besar. Tetapi Persebaya mencoba membangun pendekatan berbeda, mencari pemain yang sesuai kebutuhan, menciptakan struktur tim, mengembangkan pemain, dan membangun lingkungan agar pemain bisa berkembang. Artinya apa? Uang tetap penting, tetapi uang bukan satu-satunya senjata, dan justru disitulah kualitas manajemen diuji. Kalau kita lihat perkembangan Persebaya, salah satu hal yang sangat menarik adalah perhatian terhadap pembinaan pemain muda. Pada 2025, Persebaya meluncurkan Persebaya Academy sebagai bagian dari pengembangan piramida pembinaan pemain muda. Azrul Ananda menyebut, langkah tersebut sebagai evolusi sistem pembinaan agar generasi pemain bisa lebih berkelanjutan. Kenapa ini penting? Karena klub yang sehat tidak boleh selalu bergantung kepada transfer. Setiap musim membeli pemain baru, setiap musim mengganti pemain, setiap musim mengeluarkan uang lagi. Itu bisa berjalan, tetapi tidak ideal untuk jangka panjang. Klub yang memiliki akademi memiliki kemungkinan untuk menciptakan sumber dayanya sendiri. Pemain muda bisa naik ke tim utama, pemain yang berkembang bisa memiliki nilai ekonomi, dan yang paling penting, identitas klub bisa terus diwariskan. Persebaya memiliki sejarah panjang dengan pemain-pemain lokal dan talenta Surabaya serta Jawa Timur. Maka, akademi bukan sekedar tempat latihan anak-anak. Akademi adalah investasi masa depan klub. Dan kalau investasi itu berhasil, Persebaya tidak hanya membeli masa depan. Persebaya bisa memproduksi masa depannya sendiri. Persebaya adalah warisan dari leluhur. Sekarang kita bicara mengenai sesuatu yang mungkin tidak terlihat di papan skor, yaitu bonek dan bonita. Persebaya memiliki salah satu basis supporter paling kuat di Indonesia, dan Azrul Ananda memahami bahwa supporter bukan sekedar orang yang datang membeli tiket. Pada 2025, Azrul ini menjelaskan bahwa pengelolaan klub profesional harus memperhatikan 3 hal penting: fans equity, social equity, dan away equity. Ia juga menyebut Persebaya sedang bergerak menuju organisasi yang fully sustainable. Ini menarik untuk dibahas karena klub sepak bola modern sebenarnya memiliki aset yang jauh lebih besar daripada pemain. Brand. Persebaya adalah brand. Bonek adalah bagian dari ekosistem brand tersebut. Surabaya adalah identitasnya. Dan stadion adalah panggungnya. Kalau semua ini dikelola dengan benar, nilai sebuah klub bisa jauh lebih besar daripada sekedar harga 11 pemain di lapangan. Ini alasan mengapa gue berani mengatakan Persebaya mungkin bukan tim termahal, tetapi memiliki salah satu aset non-teknis paling berharga di sepak bola Indonesia. Dan manajemen yang baik harus mampu menjaga aset tersebut. Nah, di sini kita harus objektif ya. Sorry agak belibet. Di sini kita harus objektif mengatakan Persebaya memiliki manajemen yang baik bukan berarti semua keputusan mereka selalu benar. Enggak seperti itu. Dalam sepak bola, keputusan yang bagus pun bisa menghasilkan hasil buruk. Transfer pemain bisa gagal, pelatih bisa salah, taktik bisa tidak cocok, pemain asing bisa tidak sesuai ekspektasi, dan target juara bisa tidak tercapai. Persebaya sendiri juga pernah mengalami pergantian pelatih dan perubahan komposisi tim. Jadi jangan sampai pembahasan ini berubah menjadi kultus terhadap manajemen. Justru sebaliknya, manajemen yang baik adalah manajemen yang mampu melakukan evaluasi. Dan itulah yang menarik dari perkembangan Persebaya menuju musim 2026-2027. Manajemen menyatakan melakukan evaluasi menyeluruh bukan hanya terhadap pemain, tetapi juga sektor pendukung tim.
Bahkan komunikasi dengan pelatih dan persiapan rekrutmen dilakukan lebih awal. Ini menunjukkan satu hal, Persebaya tidak puas hanya karena sudah cukup bagus. Mereka ingin naik level. Ada fakta menarik, dalam 2 musim berturut-turut, Persebaya mampu finish di 4 besar kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Pada persiapan musim 2026-2027 ini, manajemen secara terbuka menyatakan bahwa pencapaian tersebut belum cukup dan klub ingin mengejar target yang lebih tinggi. Ini penting karena klub besar tidak boleh berhenti pada yang penting masuk 4 besar. Enggak boleh seperti itu Persebaya. 4 besar harus menjadi pondasi, bukan tujuan akhir. Dan inilah mentalitas yang harus dimiliki Persebaya Surabaya. Kalau sebelumnya targetnya adalah kembali menjadi kekuatan papan atas, maka berikutnya harus menantang gelar. Bukan hanya bertahan, bukan hanya menghibur bonek, tetapi benar-benar bersaing untuk menjadi juara. Persebaya juga menunjukkan bahwa mereka memahami satu hal, untuk menjadi juara, tim tidak cukup hanya bagus di satu sisi. Pada persiapan musim 2026-2027 ini, manajemen melakukan evaluasi besar terhadap komposisi tim dan sektor pendukung. Bahkan, Persebaya disebut melakukan penyegaran besar terhadap pemain asing untuk meningkatkan daya saing. Kemudian pada media Day Juli 2026, Persebaya juga menekankan persiapan fisik yang lebih awal dan penguatan sport science. Salah satu bentuknya adalah kerjasama dengan Mayapada Hospital untuk pendampingan kesehatan, pencegahan cedera, pemulihan, dan peningkatan performa pemain. Ini bukan sesuatu yang selalu terlihat oleh penonton. Ketika seorang striker mencetak gol, penonton melihat golnya, tetapi di belakang gol itu ada dokter, fisioterapis, pelatih fisik, data, recovery, nutrisi, dan analisis. Dan semakin modern sepak bola, semakin besar peran aspek-aspek tersebut. Jadi, kalau kita mengatakan Persebaya sedang membangun klub profesional, bukan sekedar tim sepak bola, inilah buktinya. Sekarang kita kembali ke judul video. Persebaya bukan tim termahal, tetapi tim terbaik di Liga 1. Apakah Persebaya benar-benar tim terbaik? Kalau definisi terbaik adalah tim yang paling banyak memenangkan trofi musim ini, tentu kita harus menunggu hasil kompetisi. Tetapi kalau definisi terbaik adalah klub yang memiliki kombinasi antara tim kompetitif, basis supporter kuat, identitas klub, pengembangan pemain muda, pengelolaan bisnis, profesionalisasi organisasi, dan visi jangka panjang, maka Persebaya punya alasan yang sangat kuat untuk masuk dalam pembicaraan tersebut. Karena sepak bola modern tidak hanya berbicara tentang 90 menit. Sepak bola modern berbicara tentang 365 hari. Bagaimana klub bekerja ketika pertandingan tidak berlangsung, bagaimana pemain dipersiapkan, bagaimana cedera ditangani, bagaimana pemain muda dikembangkan, bagaimana sponsor dipertahankan, bagaimana supporter dilibatkan, bagaimana klub menghasilkan pemasukan, dan bagaimana klub bertahan ketika hasil pertandingan sedang buruk. Yang terakhir, bagaimana klub bagaimana klub tetap memiliki arah ketika pelatih atau pemain berganti. Menurut gua, ini adalah pertanyaan yang paling menarik. Apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh Azrul Ananda di Persebaya? Apakah sekedar tim yang bisa juara atau sesuatu yang jauh lebih besar? Kalau melihat arah yang sudah dibangun, jawabannya tampaknya lebih dekat kepada yang kedua. Azrul ingin Persebaya menjadi organisasi yang sustainable, sebuah klub yang tidak hanya hidup karena suntikan uang, sebuah klub yang memiliki brand kuat, memiliki supporter kuat, memiliki sistem pembinaan, memiliki struktur organisasi, memiliki sumber pemasukan, memiliki fasilitas dan sport science, dan memiliki kemampuan untuk terus bersaing. Karena kalau suatu hari nanti Azrul tidak lagi berada di posisi yang sama, Persebaya harus tetap berjalan. Itulah ukuran keberhasilan sebuah manajemen, bukan seberapa besar ketergantungan klub kepada satu orang, tetapi seberapa kuat sistem yang ditinggalkan. Klub hanya mengandalkan uang akan berpikir, siapa pemain mahal yang bisa kita beli? Klub yang memiliki sistem akan bertanya, pemain seperti apa yang kita butuhkan? Klub yang hanya mengejar popularitas akan berpikir, bagaimana kita terlihat besar? Dan klub yang berpikir jangka panjang akan bertanya, bagaimana kita benar-benar menjadi besar? Dan disinilah Persebaya sedang diuji, karena menjadi klub besar itu mudah ketika sedang menang.
Yang sulit adalah tetap menjadi klub besar ketika sedang kalah. Yang sulit adalah menjaga finansial, yang sulit adalah mempertahankan kepercayaan supporter, yang sulit adalah membangun pemain muda, yang sulit adalah terus melakukan evaluasi, dan yang paling sulit, membangun sesuatu yang bisa bertahan lebih lama daripada satu generasi pemain. Semua pembahasan ini pada akhirnya akan kembali pada satu hal, yaitu prestasi. Karena sebagus apapun manajemen, sebagus apapun akademi, sebesar apapun fanbase, pada akhirnya bonek ingin melihat Persebaya mengangkat trofi. Dan itu adalah tantangan terbesar Azrul Ananda dan manajemen Persebaya. Fondasi sudah dibangun, organisasi sudah diperbaiki, skuad terus dievaluasi. Kalau Persebaya berhasil memenangkan trofi dengan sistem yang mereka bangun, maka ceritanya akan jauh lebih besar. Bukan lagi Persebaya punya pemain mahal, tetapi Persebaya membangun sistem yang bisa menghasilkan juara. Jadi mungkin kita selama ini salah dalam melihat persaingan sepak bola Indonesia karena terlalu sibuk menghitung harga pemain, terlalu sibuk membandingkan nilai skuad, terlalu sibuk melihat siapa yang mendatangkan pemain paling terkenal. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih penting, siapa yang memiliki sistem terbaik, siapa yang memiliki fondasi yang kuat, siapa yang mempertahankan klub dalam jangka panjang, dan siapa yang mampu mengubah sebuah klub sepak bola menjadi sebuah institusi. Dan Azrul Ananda dengan segala kelebihan dan kekurangan kebijakannya telah membawa satu gagasan penting. Persebaya tidak harus menjadi klub paling boros untuk menjadi klub besar. Klub besar adalah tentang seberapa pintar uang itu digunakan, bukan tentang seberapa mahal pemainnya, tetapi seberapa kuat sistem yang membuat pemain itu berkembang. Dan bukan hanya tentang memenangkan satu musim, tetapi bagaimana Persebaya bisa tetap besar selama puluhan tahun. Dan sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir, bisakah semua pondasi yang dibangun Azrul Ananda ini akhirnya membawa Persebaya menjadi juara? Kalau jawabannya iya, maka Persebaya tidak hanya akan menjadi tim terbaik, tetapi bisa menjadi contoh bagaimana sebuah klub sepak bola di Indonesia seharusnya dikelola. Salam satu nyali, Wani, gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.